Shalom saudara, apa kabar? Pasti baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Teologi Awam. Sudah lama saya tidak membuat konten. Mohon maaf karena lagi kurang fit. Di rumah juga banyak yang kena papil atau pilek. Ya. Bacaan kita hari ini di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 8. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih karunia penyertaan-Mu. Sekarang kami baca firman-Mu. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus salam bawah sadar kami. Tutup bungkus di mana kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan datanglah Roh Kudus untuk mengajar kami rema yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, haleluya. Amin. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 8 di bawah. Judul perikop Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan. Sumber pengharapan yang benar. Tidak seorang pun menyukai pengurangan dalam hidupnya. Sebaliknya, semua orang menghidapi penambahan, dan dari hari ke hari inginnya pangkat bertambah tinggi, gaji bertambah besar, rumah bertambah megah. Namun kenyataannya kadang kita mengalami pengurangan. Tiba-tiba saja omset merosot, jabatan diturunkan, atau kita menderita kerugian, sehingga menyebabkan sebagian harta kekayaan hilang. Gideon pernah merasakan kebimbangan oleh sebab pengurangan dari Tuhan. Kala itu ia membawa 32.000 orang untuk bertempur melawan musuh yang tak terbilang jumlahnya. Sungguh menarik, Tuhan mengatakan, terlalu banyak. Tuhan meminta Gideon memulangkan setiap orang yang takut ataupun gentar. Jumlah yang tereliminasi sangat banyak.
22.000 orang tersisa, 10.000 orang. Tetapi Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Tuhan meminta Gideon melakukan penyaringan dengan mengamati cara mereka minum air. Seperti yang terjadi sebelumnya, jumlah orang yang tereliminasi sangat banyak, sehingga tersisa hanya 300 orang. 2 kali proses pengurangan Tuhan lakukan demi sebuah tujuan, yakni mengembalikan pandangan mata Gideon ke sumber pengharapan yang benar. Bukan banyaknya pasukan, melainkan pribadi Tuhan. Ada saatnya kita mengalami pengurangan. Adakah saat ini kita mengalami pengurangan? Jika iya, tidak perlu merasa kecewa. Inilah waktu kita mengembalikan pandangan mata ke sumber pengharapan yang benar. Bukan materi atau kedudukan, melainkan pribadi Tuhan. Saat pengurangan terjadi, mari terus setia kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saat segala yang kuat dan hebat dalam diri kita dikurangi, saat itulah mata kita akan memandang kepada Tuhan. Amin. Ini berat ya saudara. Berat untuk kita yang belum mengalami apa yang seperti Tuhan lakukan pada Gideon. Bawa 32.000 orang, yang terpilih cuma 1%, 300 orang. 1% doang. Artinya apa? Tuhan mau pengharapan Gideon itu 99% kepada Tuhan. 1% alatnya. Ya bisa dibilang pengharapan hanya pada Tuhan. Orang 99%. Ya. Mata kita tertuju pada Tuhan. Di renungan, penulis renungan membahas pada soal tentang bagaimana pengurangan itu mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi karena akibat perbuatan dosa kita. Bisa terjadi karena kelalaian kita, kemalasan kita, banyak hal. Tetapi jika semuanya itu terjadi, sebenarnya cuma satu tujuan Tuhan. Mau menarik perhatian kita lagi, membuat kita berserah pada Tuhan. Karena seringkali kalau kita mampu, okelah, mungkin masih berdoa, okelah, mungkin masih ke gereja. Tapi dalam keseharian kita mengandalkan pikiran kita, jasa kita mengandalkan logika kita. Ya tidak salah. Tetapi seringkali itu yang terjadi, bahwa kita hanya butuh Tuhan sebagai satpam, atau kita hanya datang pada Tuhan hari Minggu ya karena mungkin kebiasaan, mungkin karena biar lega hatinya. Ada karena kita cuma berdoa, Tuhan berkati sertai, dari satpam Tuhan ya. Tuhan bukan menjadi tujuan hidup kita, tetapi menjadi apa istilahnya, sampingan kita ya, apa istilahnya, penyerta kita. Jadi kalau seumpama masa saya gagal mencoba ini, ada Tuhan yang melindungi saya. Tidak begitu yang Tuhan inginkan, saudara. Tuhan itu pengen kita benar-benar berserah kepadanya. Memang kita sekolah biar pinter, memang kita sekolah biar kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Memang tidak salah. Tuhan juga tidak melarang kita sekolah, ya. Tetapi apakah hal itu menjadi Tuhan baru buat kita? Seringkali iya. Makanya
Akhirnya jika Tuhan mengasihi kita, Tuhan ambil tuh semua pengurangan seperti yang terjadi pada Gideon. Alasan Tuhan, ya biar mereka orang Israel tidak menyombongkan diri kalau menang. Kalau menang, ayo, karena kekuatanku 32.000 orang yang hebat. Bayangin kalau menang dengan cuma 300 orang. Ya, ada yang ngomong membanggakan diri, ada. Yang ada itu mujizat Tuhan. Cuma 1%. 99% bergantung pada Tuhan. Berani kita seperti itu. Susah ya. Saya sendiri saat ini memang sedang dalam artian tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi semua dikerjakan, yang penting menghasilkan. Kerasa bahwa ini Tuhan maunya bagaimana sih? Ya, apakah memang Tuhan maunya ya memang kalau kita kerja, kalau saya sendiri kerja yang namanya sales, waktunya 24 jam untuk konsumen. Maksudnya tiba-tiba ada yang nge-WA malam-malam, ya kita layani. Atau tiba-tiba ada yang minta dikunjungi, kita layani. Artinya full untuk pekerjaan, lupa dengan Tuhan. Bahkan seringkali hari Minggu pun yang dipikirkan adalah target, bukan Tuhan. Ya meskipun yang namanya kita ngejar target untuk penghasilan yang lebih besar, ya. Tapi sekarang Tuhan belum beri lagi pekerjaan. Saya membuat channel ini, saya disuruh, ya setidaknya apa yang saya lakukan ada efeknya, meskipun kecil atau besar. Karena bagaimanapun juga mengandalkan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, saya bisa aja bikin channel biasa. Channel Kristen itu ndak laku, saudara. Ndak cepet dapat duit, karena memang tujuannya tidak untuk mendapatkan uang. Kalau mendapatkan uang, puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Setidaknya apa yang saya lakukan pasti ada dampak meskipun cuma sedikit. Ya, saya juga bukan orang suci. Saya juga bukan orang yang dalam artian siapalah saya, remah-remah. Lebih besar pendeta-pendeta yang besar, lebih afdol mendengarkan firman dari mereka. Tetapi saudara, yang harus kita ingat, belajar daripada apa yang Tuhan lakukan. Tuhan sertai Gideon cuma dengan 300 orang. Midian ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu dibuat kalang kabut, dibuat kalah dengan hanya 300. Apapun yang terjadi, mungkin sakit penyakit, pengurangan kita dalam aktivitas, pengurangan kita dalam penghasilan, keuangan, jangan patah hati, jangan patah semangat. Itu tandanya Tuhan ingin dekat dengan saudara. Pergunakan waktu untuk mendekat dengan Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan itu mengasihi kita. Apapun kita, selama kita masih bernafas, Tuhan akan berusaha untuk merebut kita. Tuhan akan berusaha untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tinggal kita meresponnya bagaimana. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Allahku. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih firman-Mu yang mengajar kami tentang mujizat Engkau lakukan
perbuatan besar yang kau lakukan terhadap orang-orang Israel yang dipimpin oleh Gideon. Hanya dengan 100 orang bisa mengalahkan ratusan ribu orang Midian. Karena Tuhan yang beracara. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kami masih dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan merindukan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Inilah kami Tuhan. Kami mau fokus bersamamu. Kami mau bertumbuh, fokus bertumbuh di dalam iman sampai menjadi mempelai. Terima kasih Tuhan. Berikan kami rema yang benar dalam firman-Mu. Kami serahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus alam bawah sadar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Bapa yang baik, inilah kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk waktu dan kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan selalu menyertai hidup dan penghidupan kita. Sampai jumpa esok hari. Haleluya.